Teman-teman Remesia yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya malam ini? Mana suaranya ini teh? Apa kabar semuanya malam ini? Alhamdulillah. Coba Ahilman pengen tes dulu. Yang Ikhwan apa kabar semuanya malam ini? Akhwat, apa kabar malam ini? Semuanya, apa kabar malam ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji, puja dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan malam ini Allah masih melembutkan hati kita, meringankan langkah kita dan memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu lagi dalam kajian Remesia ya. Apa namanya? Yuk Kui ngaji ya. Apa namanya? Kui ngaji. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini menjadi wasilah Allah hapuskan semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kehidupan kita, dan siapapun di antara teman-teman yang malam ini sedang punya masalah, sedang punya persoalan, semoga Allah tunjukkan jalan keluar terbaik dari masalah kehidupannya. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, di antara nikmat yang paling mahal yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat untuk mendekat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malam hari ini teman-teman sekalian dari sekian banyak orang, kemudian teman-teman diringankan langkahnya, dimudahkan tubuhnya untuk bisa hadir ke tempat ini, maka sesungguhnya teman-teman sedang mendapatkan nikmat yang begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nikmat betul. Kenapa disebut nikmat yang paling besar? Ya, karena saat kita mendekat taat kepada Allah, maka di saat itulah kita akan mendapatkan ketenangan dalam hidup. Maka yang paling penting dalam hari-hari yang kita jalani adalah keistiqomahan kita untuk terus berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ahilman, istiqomah itu susah ya? Iya, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, atau kulkas satu pintu, atau payung cantik ya. Istiqomah itu berat, tidak mudah karena pahalanya surga. Ustadz, istiqomah itu berat ya? Iya. Yang ringan namanya istirahat. Apa yang ringan? Istirahat. Maka berbahagialah orang yang istiqomah di jalan Allah. Apa itu istiqomah? Istiqomah itu artinya istimrar, terus menerus. Terus menerus di jalan Allah. Apapun yang terjadi. Sehingga orang yang istiqomah di jalan Allah, dia mendapatkan privilege dalam hidupnya untuk mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Perhatikan Quran surat Fusilat ayat 30. Surat apa? Fusilat ayat 30. Sok dibuka Al-Qur'annya. Bawa Quran apa enggak? Atau bawa handphone lah. Coba dibuka handphonenya. Surat Fusilat ayat 30. Fusilatnya surat keberapa? Surat keberapa? Ke 41. Ya. Ini kabar bahagia dari Allah untuk kita yang istiqomah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Surat Fusilat ayat 30. Perhatikan dengan iman teman-teman sekalian. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang, qalu, yang mereka mengatakan, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Jadi orang-orang yang mengatakan Tuhannya adalah Allah, dia beriman kepada Allah,
dia menjalankan semua perintah Allah, dia meninggalkan semua larangan Allah, summastaqamu, kemudian dia istiqomah, dia terus menerus berada di jalan Allah. Apa yang Allah berikan kepada mereka? Tatanazzalu alaihimul malaikah, kata Allah, akan ada malaikat yang turun untuk membersamai mereka, untuk menguatkan mereka, untuk menemani mereka. Seraya malaikat itu mengatakan, alla takhafu wala tahzanu, duhai engkau yang istiqomah, jangan takut, jangan sedih. Kata siapa ini? Kata malaikat yang disampaikan melalui firman Allah dalam ayat ini. Kenapa? Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, karena sampaikan untuk mereka kabar gembira. Bagi yang istiqomah itu apa? Bil jannah, Allah berikan pahala surga. Allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan untuk mereka yang istiqomah. Ada ayatnya atau tidak? Ada ayatnya. Istiqomah itu berat atau ringan teman-teman? Susah atau mudah? Kenapa? Kenapa susah? Halo, kenapa susah? Karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya apa? Coba angkat tangannya. Yang hadir malam ini, siapa yang ingin masuk surga? Nah, kurang semangat, turun. Iya mengacung, melonggala kagigir, ngacung nggak dia ya? Coba ya, angkat tangan, katakan saya. Siapa yang ingin masuk surga? Baik, turun. Siapa yang ingin masuk surganya, surga Firdaus? Siapa yang ingin masuk surga dengan keluarganya? Oke, yang kencang jawaban terakhir ya. Siapa yang ingin masuk surga sekarang? Nggak ulang gitu. Baik, teman-teman sekalian, ya, kalau kita ingin masuk surga, maka jawabannya adalah hadirkanlah kebaikan di hadapan Allah dengan kebaikan yang istiqomah, terus menerus. Malam ini alhamdulillah, setelah sekian purnama, ya, berapa purnama kira-kira? Setelah sekian purnama kita belum bisa kajian ya secara langsung seperti ini. Allahu Akbar, alhamdulillah kui ngaji diadakan kembali, dan ini semua tentu karena izin Allah Subhanahu wa taala. Setuju atau tidak? Yang mengumpulkan kita siapa? Allah. Yang meringankan langkah kita siapa? Allah. Yang memudahkan urusan kita siapa? Allah. Yang menjadikan perkumpulan kita malam ini siapa? Allah. Allah lah yang memberikan izin, memberikan takdirnya kita bisa bertemu malam ini. Dan ini adalah nikmat yang begitu luar biasa teman-teman sekalian, ketika kita semua diberikan kemudahan oleh Allah untuk duduk di majlis ilmu. Kenapa Ahilman? Karena majlis ilmu ini adalah raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Kalau teman-teman ingin mendapatkan surga sebelum surga yang sebenarnya, jawabannya ada di majlis ilmu. Kata Nabi SAW, satu kali ada seorang sahabat, yang seorang sahabat itu diberikan nasihat oleh Nabi SAW, jika engkau berjalan dan kemudian engkau menemukan majlis ilmu dalam perjalananmu, apa perintahnya? Farta'u, mampirlah walaupun sebentar. Kenapa? Karena di majlis ilmu itu kamu akan dapatkan raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surga. Makanya Ahilman lihat wajah di sini, masya Allah, ini wajah-wajah calon ahli surga semua. Jangan amin dulu karena baru bilang calon ya. Calon tuh banyak yang nggak jadi biasanya ya. Halo, betul tidak? Calon anggota dewan banyak yang jadi atau yang tidak jadi? Jadi jangan bangga dulu ya. Insya Allah kita semua ini kalau hadir di majlis ilmu menjadi calon ahli surga. Bahkan oleh Nabi SAW dikuatkan dengan sebuah sabdanya. Perhatikan dengan iman ya. Ini untuk teman-teman yang hadir malam ini. Untuk yang hadir malam ini. Kata Nabi, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman
sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang memudahkan langkah kakinya untuk datang, untuk menjemput, untuk meraih ilman, jalan ilmu, apa yang Allah janjikan kepada mereka? Sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Maka Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Amin apa? Bengong terus dari tadi. Punya masalah apa sih kalian teh? Meni diem dari tadi teh. Allahu Akbar. Dia berjalan, Masya Allah, menuju jalan ilmu. Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ahilman mau tanya, tolong angkat tangannya. Siapa di antara teman-teman malam ini yang paling jauh rumahnya? Angkat tangan. Oke, antum dari mana? Citayam. Di Maps ada? Ada ya, Citayam. Citayam tetangga Ahilman ini, Masya Allah. Dari Bogor, Kang? Masya Allah. Sendiri ke sini? Belum menikah? Ini wajah-wajah kia mah ampun Masya Allah. Baik, dari Citayam. Ada lagi selain Citayam yang lebih jauh? Ada? Ada? Pondok Ranji. Tidinya Pondok Ranji deket. Pondok Ranji mah tuh deket di situ ya. Masya Allah. Ahilman dari Sentul, dari Citayam. Masya Allah. Yang dari Citayam nanti pulang ingetin Ahilman ya, dapat 50.000 dari Ahilman insya Allah ya. Ada yang dari Papua enggak? Enggak ada. Baik, Masya Allah. Allahu Akbar. Orang yang memudahkan langkah kakinya menuju jalan ilmu, Allah mudahkan bagi dirinya masuk surga. Allahu Akbar. Termasuk teman-teman yang hari ini menyaksikan live di MRBJ TV ya, harus mengeluarkan kuotanya, menyisihkan waktunya, harus menonton layarnya. Insya Allah kita mendapatkan pahala yang sama. Tapi tidak sampai di situ, lanjutkan hadisnya. Lanjutkan hadisnya. Ini khusus untuk yang hadir malam ini. Apa kata Nabi? Wa majtama'a, dan adapun yang berkumpul. Siapa? Qaumun di antara kaum itu. Di mana mereka berkumpul? Fi baitin min buyutillah. Mereka berkumpul di rumah-rumahnya Allah. Apa yang mereka lakukan? Yatsluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka mengkaji kitab Allah dan mereka mempelajarinya. Ada mustaminya, ada gurunya, ada yang dibahasnya. Kemudian mereka duduk berkumpul di tempat itu. Apa kata Nabi SAW? Sampaikan kabar gembira kepada mereka. Setidaknya ada 4 yang Allah akan berikan kepada mereka. 1, nazalat alaihimus sakinah. Allah akan turunkan ketenangan kepada mereka. Tenang, hati tenang. Ini kan dari wajahnya kelihatan ya, wajah-wajah banyak masalah kelihatannya ini. Ini kan wajah-wajah banyak masalah. Allahu Akbar, datang ke majlis ilmu insya Allah. Sebesar apapun masalah kita, minimal ketika ngaji hilang. Balik ngaji inget deui ya, nggak masalah. Tatanazzalu alaihimul mal. Dia mendapatkan sakinah ya, dia mendapatkan sakinah dalam hidupnya. Allah berikan ketenangan. Bahkan bukan hanya itu, wa khaffathumul malaikah. Ada malaikat yang berhimpun bersama dengan mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman mungkin yang hadir malam ini 300 atau 400 orang begitu, tapi malaikat yang hadir boleh jadi lebih besar, lebih banyak dibandingi kita manusia yang hadir. Bahkan bukan hanya itu, wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah membanggakan, menyebutkan nama-nama orang yang hadir di majlis ilmu itu. Teman-teman, coba bayangkan kalau nama kita disebutkan oleh orang yang kita cintai, senang apa enggak? Emang punya? Enggak. Misal teman-teman disebut namanya dalam mimpi gitu ya, disebut dalam mimpi misalnya, Ayu gitu ya, Ayu ya, misalnya dia senengnya sama si Ayu gitu, diingetin, disebutin namanya, wah seneng luar biasa.
Ini yang menyebutkan nama kita, yang ingat dengan kita, yang bangga dengan kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka teman-teman sekalian yang datang malam ini, jangan sampai Anda merasa jangan mengeluh dengan hadirnya kita di malam ini. Justru kita harus bersyukur kepada Allah. Ya Allah, makasih ya Allah, Engkau lembutkan hatiku ya Allah. Makasih ya Allah, Engkau ringankan langkahku ya Allah. Coba teman-teman yang hadir malam ini, coba tanyakan di hati kita, ya Allah, kenapa harus aku yang ada di sini malam ini gitu ya? Coba saya mau tanya, ada nggak yang baru pertama kali datang ke sini? Angkat tangan. Yang baru pertama kali? Masya Allah, kemana aja tuh hari kamu teh? Baru hadir malam ini ya Allah. Masya Allah. Nih teman-teman yang baru hadir, Allahu Akbar. Dan kemudian teman-teman yang sudah lama nggak pernah hadir di majelis ilmu, kemudian malam ini Allah ringankan langkah kita. Kita bertanya, ya Allah, kok aku malam ini ada di sini ya Allah? Kalau bukan karena kasih sayangmu, belum tentu aku berkumpul di sini ya Allah. Boleh jadi mohon maaf ya, mungkin ada di antara teman-teman di sini yang rasa-rasanya setiap malam dihabiskan dengan berbuat maksiat, berbuat dosa misalnya. Tapi malam ini teman-teman ada di sini, Allahu Akbar. Maka itu adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita semua. Maka teman-teman sekalian, hadirnya kita malam ini tidak ada yang sia-sia. Teman-teman harus mengeluarkan biaya tentu, harus mengeluarkan tenaga tentu, harus menyisihkan waktu tentu, betul? Biasanya akhwat malam ini nonton Andin dan Al begitu, tapi kemudian kau yang di sini mau insya Allah enggak ya. Kemudian malam ini Allah ringankan langkah kita datang ke tempat ini, Masya Allah. Maka banyak bersyukur, banyak bersyukur, banyak bersyukur kepada Allah, karena ini adalah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semua diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aminnya kurang kenceng ini ya. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Sampai kapan Ahilman? Sampai husnul khotimah. Sampai kapan? Sampai husnul khotimah ya. Kita hijrah sudah, kita istiqomah insya Allah terus berjalan. Sampai kapan? Sampai Allah mewafatkan kita. Maka teman-teman ada satu doa yang silakan teman-teman amalkan doa ini, agar kita diberikan keselamatan dalam hidup kita dan diberikan kebaikan sampai akhir wafat kita. Ahilman yakin doa ini teman-teman sudah pada hafal sebenarnya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Tahu artinya enggak? Pelan-pelan kita artikan ya. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka, kami memohon kepadamu ya Allah. Apa? Salamatan fid din, keselamatan hidup kami di atas agamamu. Wa afiatan fil jasad, ya Allah berikan kami afiat dalam tubuh kami. Teman-teman, ada sehat, ada afiat. Apa bedanya? Kalau sehat itu urusan fisik, tapi kalau afiat bukan hanya urusan fisik, tapi juga hati dan juga fisiknya yang digunakan mendekat taat kepada Allah. Contoh, teman-teman punya mata, mata bisa melihat, itu sehat. Tapi kalau afiat, melihatnya sesuatu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas tidak? Mata bisa melihat, itu namanya sehat. Tapi kalau sehat wal afiat, matanya digunakan melihat yang baik-baik. Lisan bisa bicara, itu sehat. Tapi kalau afiat, lisan bicaranya yang baik-baik, sehat wal afiat. Dia punya kaki, dengan kakinya dia melangkah, itu sehat.
Tapi kalau afiat, melangkah ke tempat yang Allah ridhai. Itu namanya apa? Sehat walafiat. Kita minta bukan hanya sehat, tapi minta apa? Afiat. Wa afiatan fil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Ya Allah, tambahkan ilmu ya Allah. Tambahkan ilmu. Kenapa kita perlu meminta ilmu kita ditambah? Ya, karena hanya dengan ilmulah teman-teman sekalian kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang taat, mana yang tersesat. Itu bisa kita bedakan hanya dengan ilmu. Pertanyaannya, Ahilman, bagaimana ciri orang yang bertambah ilmunya itu, bertambah hikmah dalam hidupnya? Ilmunya bertambah, imannya meningkat. Imannya meningkat, ibadahnya lebih baik. Ibadahnya lebih baik, akhlaknya makin baik. Lihat kata kuncinya. Imannya, ilmunya meningkat, bertambah, maka imannya bertambah. Ketika iman bertambah, ibadahnya makin baik. Amal solehnya makin banyak. Ketika ibadahnya makin baik, akhlaknya makin baik. Lisannya terjaga. Pikirannya baik sangka. Tidak sinis, tidak pesimis, tidak pandai memvonis. Kenapa? Karena saat dia menghadirkan akhlak dalam kehidupannya, akhlak terbaik yang dia hadirkan. Karena apa? Karena ilmu yang Allah tambahkan dalam dirinya. Nggak mudah nyalahin orang, nggak mudah iri sama orang, nggak sibuk dengan aib orang, gitu. Di sini ada yang sibuk sama aib orang, ada? Yang mana orangnya? Ada di sini. Sibuk sama aib orang, senang betul sama aib orang. Hati-hati teman-teman. Yang membedakan kita dengan orang lain itu, yang boleh jadi dibuka aibnya, karena Allah masih menutupi aib-aib kita saja. Kalau Allah membuka aib kita, apa yang mau kita banggakan? Maka ziyadatan fil ilmi, dia bertambah ilmunya. Makin tahu dia, makin sadar betul. Karena kalau tidak pakai ilmu, hidup teman-teman akan sulit, akan susah. Seorang istri atau calon istri yang punya ilmu, ketika nanti dia menjalani kehidupan rumah tangga, maka dia akan tahu percis apa hak dan kewajiban seorang istri itu. Seorang calon suami, kalau dia sudah punya ilmu, maka ketika nanti dia menikah, menjalani rumah tangga, dia akan menjalani kehidupan rumah tangganya dengan baik. Kenapa? Karena ilmunya. Makanya teman-teman sekalian nih, di sini ada yang belum menikah? Ada? Ada yang belum menikah? Coba angkat tangan yang belum menikah, mana? Baik, oh banyak banget, Masya Allah, udah. Riweuh kau orang nanya. Ini nih yang belum menikah nih. Teman-teman ini yang belum menikah, ya. Kalau ditanya, kenapa antum belum menikah? Antum jawab, Allah sedang memberikan kesempatan kepadaku untuk mempersiapkan ilmunya. Catat buat status ya. Kenapa kamu belum menikah? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menambah ilmunya. Emang kenapa gitu? Kata Ahilman juga, kalau nikah nggak pakai ilmu mah, nanti jadi nikahnya nggak akan benar, nggak akan baik. Punten ya, banyak orang yang gagal dalam pernikahan bukan karena kurangnya cinta, tapi karena kurangnya ilmu. Karena kurangnya apa? Ilmu. Tapi alasan itu hanya terbatas sampai 3 tahun ya. Lamun 3 tahun eta we jawabannya dipertanyakan kitanya ya. Mungkin ada yang ada masalah dengan diri kitanya. Jadi teman-teman tobalah ya, ilmu. Kita minta sama Allah ditambah ilmunya. Kemudian wa barakatan fi rizki, Allah berikan keberkahan rizki kepada kita. Teman-teman sekalian, jangan minta rizki banyak, mintanya rizki berkah aja. Karena yang banyak belum tentu berkah, tapi yang sedikit boleh jadi berkah. Banyak orang yang banyak tapi hatinya nggak lapang. Banyak orang yang sedikit tapi hatinya lapang. Tolong jawab teman-teman, yang kencang jawabannya. Pilih mana? Kaya gelisah, miskin tenang. Mikir heula ngejawab teh, jangan langsung ya. Coba, kaya gelisah atau miskin tenang? Baik. Udah tahu jawabannya nomor 3 ya. Kaya tenang ya. Tapi kan susah Ahilman, kumaha carana? Minimal kita kaya hatinya.
teman-teman mintalah sama Allah agar dicukupkan aja rezeki kita. Minta apa? Cukup. Pas mau beli rumah, cukup. Pas ganti kendaraan, cukup. Mau nikah, cukup. Mau bulan madu, cukup. Mau beli mobil, cukup. Mau haji umroh, cukup. Cukup nggak? Kalau nggak cukup berarti apa? Nggak berkah. Cukup, minta cukup. Dan di antara poin berkah itu, ketika kita memiliki harta, hartanya digunakan makin taat ke Allah, makin bermanfaat kepada manusia. Itu namanya harta berkah. Kalau dengan harta tidak membuat kita makin taat ke Allah, kalau dengan harta tidak membuat kita makin manfaat ke manusia, itu namanya istidraj. Jadi kalau teman-teman punya pekerjaan, punya kedudukan, punya jabatan, punya harta kekayaan, tapi tidak membuat kita makin taat ke Allah, namanya istidraj. Ahilman, apa itu istidraj? Istidraj itu satu kondisi yang seakan-akan itu membahagiakan, padahal sesuatu yang menjerumuskan kita, yang kemudian Allah tidak menyukai dengan apa yang kita lakukan itu. Bawanya apa? Enggak tenang aja, enggak tenang. Hartanya banyak tapi gelisah, jabatannya tinggi tapi tak menentu perasaannya. Coba ditanya, boleh jadi ada yang tidak berkah dengan apa yang kita miliki itu. Kemudian kita minta lagi kepada Allah, wa taubatan qoblal maut. Ya Allah, hamba minta kepada Allah, ya Allah, berikan kesempatan bertobat sebelum kami wafat. Coba angkat tangannya. Siapa di sini yang tidak punya dosa? Kalau ada yang mengangkat tangan, itu dosanya. Ustaz, saya nggak punya dosa, itu dosa. Merasa tidak punya dosa, teh dosa. Siapa di antara kita di sini yang paling banyak dosanya? Teman-teman, kita semua punya masa lalu. Kita semua pernah tenggelam dalam satu dosa, dalam satu kesalahan. Jangan selalu melihat orang di masa lalunya, tapi lihatlah harapan di masa depannya. Setiap orang punya masa lalu, dan setiap orang punya harapan dengan masa depan. Kalau kita pernah bergelimang dalam dosa, segera bertobat, minta ampun kepada Allah, dan kita minta kepada Allah agar Allah wafatkan kita saat kondisi kita telah bertobat kepada Allah. Kemudian warahmatan indal maut. Ya Allah, berikan rahmat kepada kami ketika kami wafat. Mudah lisan kami mengatakan la ilaha illallah. Wa maghfiratan ba'dal maut, ampunan setelah kami wafat. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan sakaratul maut kami ya Allah. Wan najata minan nar. Ya Allah, bebaskan kami dari siksa api neraka. Wal afwa indal hisab, dan berikan maafmu ya Allah kepada kami saat kami nanti dihisab. Coba teman-teman amalkan doa-doa itu. Kalau itu sudah bisa kita amalkan, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan dalam hidup. Istiqomah di jalan Allah. Sampai kapan? Sampai husnul khotimah. Hari ini kita semua hadir di tempat ini karena izin Allah, dan Allah sayang betul sama kita teman-teman sekalian. Punten Ahilman mau tanya, di antara teman-teman yang hadir malam ini, ada yang sedang punya masalah? Ada? Ada yang hatinya sedang gelisah? Ada? Ada yang perasaannya sedang tidak menentu? Ada? Ada yang ditinggal nikah? Ada? Ada. Ada ya. Ada yang kehilangan pekerjaan? Ada? Ada yang bisnis usahanya omsetnya menurun? Ada? Baik. Teman-teman sekalian, ada 4 faktor mengapa hidup kita terasa berat. 1, karena terlalu berharap atau bersandar kepada selain Allah. Mengapa hidup kita terasa berat? 1, karena terlalu bersandar atau berharap kepada selain Allah. Kalau kita berharap kepada seseorang
atau sesuatu selain Allah, maka siap-siap kita akan diuji dengan sesuatu atau seseorang yang kita harapkan itu. Ada di antara kita mungkin misalnya ikhwan atau akhwat antum pernah dekat dengan seseorang yang kita cintai banget gitu. Ada? Ada ya? Rasa-rasanya bertahun-tahun kita bersama dengan dia gitu ya. Mengarungi hari-hari, menghabiskan waktu. Kalau malam sibuk sama dia, telepon-teleponan kadang. Mau nutup, saling kamu aja yang tutup. Enggak, kamu aja. Ya udah kita hitung ya, 3 kali ya. 1, 2, 3. Kok nggak ditutup? Tuh, udah. Sampai kemudian orang yang kita harapkan itu pergi meninggalkan kita. Sakit nggak kira-kira? Sakit nggak kira-kira? Di mana sakitnya? Di sini sakitnya. Kalau teman-teman berharap kepada seseorang atau sesuatu selain Allah, maka siap-siap kita akan diuji dengan yang kita harapkan itu. Kita yang bekerja terlalu berharap, terlalu bersandar kepada tempat pekerjaan kita, maka saat kita kehilangan pekerjaan itu, maka kita akan merasa sakit hati dengan pekerjaan yang hilang dalam diri kita itu. Maka mengapa hidup kita terasa berat? Jawaban pertama, karena terlalu bersandar, terlalu berharap kepada selain Allah. Nanti teman-teman buka ya, surat At-Taubah ayat 24. Nanti di rumah dibuka. Di situ Allah jelaskan kepada kita, ada di antara faktor-faktor yang seringkali membuat cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah, cinta kita kepada jihad fisabilillah dikalahkan dengan faktor-faktor lain yang lebih kita cintai. Cinta keluarga, cinta pasangan, cinta seseorang, cinta harta, cinta jabatan, cinta kedudukan. Kata Allah, kalau itu semua lebih kamu cintai dibanding Allah, Rasulnya dan jihad fisabilillah, fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka tunggu saatnya Allah akan memberikan kepada kamu sesuatu yang boleh jadi menyakiti hatimu, karena hatimu terlalu berharap, terlalu bersandar kepada selain Allah. Berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja. Kalau ingin bahagia, berharapnya sama Allah saja. Yang kedua, mengapa hidup terasa berat? Jauh dari pertolongan Allah. Karena apa? Karena jauh dari pertolongan Allah. Coba Ahilman mau tanya, kalau teman-teman sedang punya masalah, lebih banyak ingat ke Allahnya atau lebih banyak ingat ke masalahnya? Jawab. Lebih banyak ingat ke Allah atau ingat ke masalahnya? Ke masalahnya. Kalau teman-teman disakiti oleh seseorang, lebih banyak ingat ke Allahnya atau ingat ke seseorang yang menyakiti kita? Ke seseorang yang menyakiti kita. Ujungnya apa? Marah. Ujungnya apa? Dendam. Ujungnya apa? Ingin ngebalas. Ujungnya apa? Ingin membalas sakit hati yang pernah kita rasakan. Tapi kalau teman-teman ingatnya ke Allah, fokus dengan Allah begitu, ketika teman-teman disakiti, maka teman-teman akan menghadirkan husnuzon dari sakit yang kita rasakan. Contoh. Kalau teman-teman ditinggal oleh seseorang yang kita sayangi misalnya, kalau ingatnya ke dia, maka teman-teman akan menyalahkan setiap keadaan. Kenapa sih dia pergi meninggalkan aku? Kan aku nggak ada kurangnya. Cuman satu kurang kamu itu. Kurang apa? Kurang banyak, kira-kira begitu. Duitnya kurang banyak, wajahnya kurang ganteng, kira-kira begitu. Kemudian dia pergi meninggalkan kita, kita jadi nyalahin dia. Kenapa sih pergi? Kenapa sih begitu? Kenapa sih begitu? Capek. Tapi kalau kita ingatnya ke Allah, akan muncul husnuzon. Oke, Allah melepaskan dia dariku karena Allah sedang menyiapkan orang lain yang lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Selesai. Kita nggak akan kemudian mencari kambing hitam, karena kambing putih juga banyak. Ngapain nyari kambing hitam? Ini kenapa masalahnya? Kok begini sih? Kok begitu sih? Karena ingatnya ke persoalan kita. Tapi kalau ingatnya ke Allah, kita yakin Allah nggak mungkin ninggalin kita. Kita yakin Allah nggak mungkin nyakitin hati kita.
Allah nggak mungkin ngezolimin kita. Allah nggak mungkin memberikan sesuatu di luar batas kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau kita ingat ke Allah, kalau kita kemudian minta tolong ke Allah, maka akan ada husnuzon di hati kita. Barangkali Allah sedang menyiapkan orang lain yang better, lebih baik daripada dia yang pergi meninggalkan kita. Maka hatinya akan tenang, hatinya akan tentram. Ini teman-teman nih yang boleh jadi hari ini harus di PHK gitu ya, harus kehilangan pekerjaan. Kalau kita ingatnya ke Allah, maka kita akan menjawab, boleh jadi ini adalah waktu terbaik untuk memulai bisnis, memulai usaha. Karena boleh jadi selama ini kita tidak pernah mendapatkan itu karena kita masih sibuk dengan pekerjaan kita, jauh dari pertolongan Allah. Nanti dibuka surat Al-Baqarah 153 ya. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Alasan ketiga, mengapa hidup kita terasa berat? Karena kurang zikrullah, kurang zikir ke Allah, kurang menyebut nama Allah. Kenapa hati kita gelisah? Kurang zikir. Mengapa hati kita galau? Kurang zikir. Karena Allah telah tegaskan kepada kita, Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hatimu akan menjadi tenang ketika engkau berzikir kepada Allah. Teman-teman, hati yang senantiasa terpaut dan terikat dengan Allah dalam zikirnya, maka dia akan senantiasa mendapatkan hikmah terbaik di balik kejadian yang dia dapatkan. Kalau hari ini teman-teman sedang punya masalah, jangan minta dikecilkan masalahmu, tapi mintalah dikuatkan hati dan tubuhmu untuk menghadapi masalah itu. Kalau teman-teman sekarang sedang punya masalah, jangan minta diselesaikan masalahmu dulu sebelum kamu mendapatkan hikmah di balik masalah itu. Catat buat status besok itu ya. Yang paling penting dari ujian itu bukan ujiannya, tapi pelajaran yang bisa kita ambil. Betul atau enggak? Yang paling penting dari musibah, dari masalah, itu bukan musibah masalahnya, tapi hikmah dan berkah yang bisa kita dapatkan. Nggak apa-apa hati ini sakit, nggak apa-apa hati ini tersakiti, nggak apa-apa orang pergi meninggalkan kita, nggak apa-apa mata kita mengeluarkan air mata dan sedih dengan keadaan kita, nggak apa-apa. Kadang-kadang seseorang itu butuh untuk dibanting agar bisa terpelanting dalam keadaan yang lebih baik gitu loh. Nggak apa-apa aku sakit, nggak apa-apa aku merasakan masalah ini, karena aku percaya setelah ini ada kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka teman-teman yang zikirnya kuat, maka teman-teman yang senantiasa mendekat kepada Allah, apapun yang terjadi senantiasa dilihat, dipandang dengan kebaikan. Dia tahu ada kebaikan yang Allah titipkan kepada dirinya. Seseorang kadang perlu mengalami kehilangan untuk bisa merasakan arti yang sesungguhnya dari cinta yang ditanamkan di hatinya. Seseorang butuh waktu untuk merasakan sesuatu yang mungkin menyakiti bagi dirinya, tapi di saat itu dia akan mendapatkan rasa manis dari pahit yang dia rasakan. Analoginya seperti obat lah. Obat itu rasanya apa? Pahit. Tapi saat kita mampu menelannya, ada rasa manis yang bisa kita dapatkan ketika kita mendapatkan kesembuhan. Mungkin kita harus merasakan sakit ini, karena setelah ini ada rasa manis yang sedang Allah siapkan untuk kita. Maka teman-teman yang ingat ke Allah, yang zikir ke Allah, mulai katakan malam ini, bagaimanapun keadaan kita, seberat apapun masalah kita, sebesar apapun musibah kita, kita katakan di hati kita, aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. Catat status hari ketiga itu ya. Apa jawabannya tadi? Aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Jadi kalau teman-teman ketemu nih sama orang begitu ya, ditanya, gimana perasaannya? Apa jawabannya? Aku baik-baik saja karena ada Allah bersamaku.
Jangan pernah menceritakan kegelisahanmu kepada orang lain. Kenapa? Karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya dengan itu. Bahkan kemudian dia bersyukur dengan kegelisahanmu. Orang yang gak suka dengan kita, ketika dia lihat kita sedih, seneng gak dia? Senang. Akhirnya tertawa mereka, teman-teman. Misal nih, teman-teman dekat dengan seseorang, kemudian tiba-tiba teman-teman break gitu ya, selesai gitu. Orang yang gak suka dengan kita nyukurin kita. Makanya kata aku juga, dengerin nasihat aku dulu tuh, kan kamu disakiti kan, rasain. Makanya mohon maaf ya, menurut penelitian 80% orang yang membaca status gelisah kita, 80% enak bacanya. Jadi kalau teman-teman update status yang menggelisahkan begitu, orang tuh enak gitu. Naon sih? Apa coba? Kan suka ada yang begitu ya status. Suka ada nggak sih yang begitu statusnya? Contohnya ini status yang mohon maaf agak-agak gimana begitu ya. Misalnya nih, Z. Huf, ngantuk. Masih ada nggak di sini yang statusnya kayak begitu tuh? Naon sih, udahlah, masa kayak gitu sih statusnya? Atau ari ngantuk mah tinggal sarenya, tinggal tidur begitu. Kesel kadang-kadang. Atau misalnya dia bikin status tapi kayak ngasih kode gitu, begitu. Huf, buat yang ngerti aja. Naon sih? Buat yang ngerti aja terus apa gitu? Dan yang paling nyesek kita baca statusnya gitu. Paling nyesek lagi kita kemudian mikirin dia gitu. Emang apa ya? Diliatin, dibolak-balik gini. Naon coba? Tiba-tiba ada gambar gitu ya, ada status ya di mana gitu. Buat yang ngerti aja, kita tuh ngeliat-liat, emang apa sih, emang apa? Emang gak ada apa-apa gitu. Teman-teman udah deh, udah. Gak usah menceritakan kegelisahan kita. Gak usah. Orang tidak akan menyelesaikan masalah kita. Ya. Nah, pentinglah kita semua untuk benar-benar zikrullah ya, zikir kepada Allah. Kalau udah zikirnya kuat, maka hidup ini akan terasa ringan. Dan yang keempat, mengapa hidup kita terasa berat? Karena jarang mengevaluasi diri. Jarang mengevaluasi diri. Pernah Ahilman share di Instagram Ahilman Fauzi ya. Ahilman bilang gini, kalau kita ditimpa musibah, maka kita katakan Allah sedang ingatkan kita karena banyak dosa yang pernah kita lakukan. Tapi kalau orang lain yang sedang ditimpa musibah, maka teman-teman katakan dia sedang diangkat derajatnya oleh Allah. Jelas? Jangan dibalik. Kita mah kadang-kadang kalau sedang dapat musibah, kita bilang, Allah sedang angkat derajat saya, Ustaz ya. Jangan. Kalau ada orang lain yang kena musibah, tuh kan, emang wajar Ustaz. Emang kenapa? Dosanya banyak dia mah. Ya wajar lah kena musibah juga, atau dah dia mah ada dosanya juga banyak. Dibalik. Kalau kita yang kena musibah, kita katakan kita sedang diingatkan oleh Allah karena banyak apa? Dosa. Tapi kalau orang lain yang sedang kena musibah, kita katakan dia sedang diangkat derajatnya sama Allah. Jadi kita akan selalu melihat kekurangan kita gitu ya, akan melihat sesuatu yang boleh jadi belum baik dalam diri kita. Itulah yang akan menguatkan kita menjalani hidup ini dengan ringan sekali, teman-teman sekalian. Maka oleh karena itu ya, agar teman-teman menjalani hidup dengan baik, katakan saja di hati kita, it's only me, hanya Allah yang tahu tentang aku gitu. Hanya Allah yang tahu. Ada 3 keyakinan yang harus teman-teman miliki di hati agar hidup kita tenang dan bahagia. Ada berapa? 3. Yang pertama,
La ahadun arhamu bika min rabbika. Tidak ada yang paling sayang kepadamu kecuali Tuhanmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Satu. Siapa yang paling sayang sama kita? Allah. Jadi kalau ada orang yang menyakiti kita, ada kehidupan dunia yang menyusahkan kita, kita tidak akan gelisah berlebihan karena kita yakin Allah mencintai kita. La ahadun arhamu bika min rabbika. Tidak ada seorang pun yang paling sayang kepada kita kecuali Allah. Yang kedua, la ahadun a'lamu bihammika aqsara min rabbika. Tidak ada yang paling tahu tentang isi hatiku. Tidak ada yang paling tahu tentang diriku kecuali Tuhanmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang paling tahu tentang kita? Allah. Allah yang paling tahu tentang kita dengan diri kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal itu buruk bagimu. Allah Maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Allah Maha tahu, Allah lebih tahu, makanya kita jangan sok tahu. Karena Allah yang Maha tahu mana yang terbaik untuk kita. Kita ngerasa, mohon maaf ya, ketika kita kehilangan pekerjaan, di mata kita ini nggak baik, belum tentu. Justru di mata Allah ada kebaikan yang sedang Allah berikan kepada kita. Di mata kita, dia yang kita cintai kemudian pergi meninggalkan kita. Di mata kita ini menyakitkan hati kita, ini menzolimi kita, ini bikin gak karuan hidup kita. Boleh jadi di mata Allah, saat Allah memisahkan kita dengan orang yang kita cintai itu ada kebaikan, karena kamu nggak tahu kalau kamu melanjutkan perasaan dengan dirinya akan ada sakit hati yang boleh jadi kamu dapatkan di waktu yang akan datang. Jelas kira-kira? Jadi selalu ada sisi baik dari sesuatu yang kita anggap tidak baik gitu. Makanya bersyukur itu artinya bukan hanya karena semuanya baik-baik saja, bukan. Bersyukur itu karena kita percaya selalu ada sisi baik dari sesuatu yang tidak baik dalam pandangan kita. Jelas kira-kira? Jelas kira-kira? Karena nggak ada yang kurang yang Allah berikan kepada kita. Coba sebutkan ke Ahilman, ada nggak yang Allah berikan kepada kita kemudian kurang? Tidak ada. Yang Allah berikan kepada kita itu sempurna. Yang kurang siapa Ahilman? Yang kurang hanya diri kita saja. Kita kurang apa? Kita ini kurang banyak teman-teman. Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho, kalau dikumpulin kurang ajar. Nggak ada yang kurang di mata Allah. Makanya orang yang yakin di hatinya tidak ada seorang pun yang paling tahu tentangku kecuali Allah, maka saat dia mendapatkan apapun dalam hidupnya, kebahagiaankah, kesedihankah, nikmatkah, musibahkah, saat mendapatkan, saat kehilangan, everything, semuanya baik. Karena apa? Karena ada Allah bersamanya, karena dia yakin Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Maka teman-teman jangan sok tahu deh. Jangan apa? Jangan sok tahu deh. Ustadz, aku mah sekarang teh udah hampa banget hidup teh. Emang kenapa udah ditanya tapi nggak jelas begitu jawaban teh. Ustadz, aku mau curhat dong. Dah, curhat. Ustadz, tahu nggak? Iya, kenapa? Udah pokoknya gitu deh. Apa coba? Tahu nggak kenapa kita jawabannya begitu? Satu dah, kalau kita ngerasa masalah itu berat, kalau kita ngerasa hidup kita berat, satu jawabannya dah, udah jauh dari Allah udah itu. Kita nggak yakin ke Allah udah. Kalau kita yakin ke Allah, udah semuanya tenang. Maka dia akan tegar gitu ya. Bukan Presiden Remisya, bukan ya. Dia akan tegar
di saat hati tersakiti itu gitu. Tegar. Kenapa? Karena ada Allah bersama dirinya. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk dirinya. Maka dia balikin ke Allah. Dan yang ketiga, keyakinannya adalah la ahadun aqdaru ala raf'i dzarri anka min rabbika. Tidak ada seorang pun yang bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Tuhanmu, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, ingat ya, berkali-kali Ahilman sampaikan, Allah itu tidak akan mungkin memberikan beban kepada kita melebihi batas kemampuan kita. Kalau teman-teman malam ini ngerasa diuji dengan ujian yang berat banget Ahilman, musibah aku berat banget Ahilman, catat baik-baik ya, karena Allah percaya kepada kamu, karena Allah tahu kamu mampu, karena Allah tahu kamu siap, karena Allah tahu kamu kuat menghadapi itu semua. So jangan pernah membandingkan masalah kita dengan masalah orang lain. Jangan. Kita kan suka begitu ya. Kadang-kadang kalau ketemu sama teman kita tuh suka bilang begitu, kamu mah enak gak kayak aku. Kata temannya, emang kamu kenapa? Atuh lihat aku gimana, kamu mah. Gitu. Udah deh, jangan sok paling banyak masalahnya, biasa aja, keles ya, biasa aja. Jangan membandingkan masalahmu dengan masalah orang lain, karena hakikatnya setiap orang punya masalahnya masing-masing. Jadi kalau teman-teman hari ini diuji dengan ujian yang berat, karena Allah tahu, kamu sanggup, kamu mampu menghadapi itu semua. Kalau sudah begitu, maka kita akan balikin lagi ke Allah. Ya Allah, masalah aku berat, iya, tapi aku yakin karena ada Allah yang maha besar. Tuh. Masalahku berat, tapi aku merasa ringan karena ada Allah yang maha besar. Kalau sudah semua dibalikin ke Allah, yakin ke Allah, maka teman-teman akan meyakini saat orang menjatuhkan kita, hanya Allah yang bisa mengangkat kehidupan kita. Saat orang menyakiti perasaan kita, Allah yang bisa menyembuhkan perasaan kita. Maka teman-teman, it's only me, kata Allah. Hanya aku yang bisa mengangkat semua kesulitan yang kamu rasakan dalam kehidupan ini. Ada 3 keyakinan yang harus teman-teman miliki agar hidup tenang dan bahagia. Apa yang pertama? Tidak ada seorang pun yang paling menyayangi kita kecuali Allah. Yang kedua, tidak ada seorang pun yang paling mengerti tentang hati dan diri kita kecuali Allah. Dan yang ketiga, tidak ada seorang pun yang paling bisa mengangkat kesulitan kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam ini bisa menjadi penguat di tengah hati yang boleh jadi gelisah, tak menentu, kehilangan arah dan segala macamnya. Selama kita berjalan di jalan kebaikan, maka akan ada pahala kebaikan yang Allah berikan kepada kita. Sebelum ditutup, silakan ada yang mau sharing, ada yang mau bertanya, boleh silakan. Insyaallah, alhamdulillah, insyaallah tabarakallah Ustaz. Sugante sah. Keluar. Silakan. Alhamdulillah alamin. Makasih udah nyampein materi kajian yang begitu luar biasa. Buat teman-teman ikhwan atau teman-teman akhwat yang ingin bertanya, silakan acungkan tangan. Untuk ikhwan 1 orang, akhwat 1 orang. Silakan, ada yang mau bertanya? Dari ikhwan dulu deh. Ada yang mau bertanya? Oh, Masya Allah, udah pada paham semua Ustaz. Jelas ini? Ini nggak mau nanya apa jelas apa nggak jelas kira-kira nih? Atau saking jelasnya kira-kira nih? Ada yang mau cerita, ada yang curhat, ada yang mau bertanya, silakan. Ikhwan ada? Oke, baik, silakan. Yang di deket tembok. Biasanya kalau yang duduknya deket tembok tuh tidak punya sandaran biasanya. Jadi nyendernya ke tembok. Ayo silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya lembut banget ya. Jadi agak-agak ngeri gimana begitu ya. Masya Allah. Kumaha, silakan. Mau tanya Ustaz, ini kan niatan mau menikah. Alhamdulillah. Pertanyaan pertama, sudah ada calonnya? Insya Allah udah. Belum? Oh udah. Tapi umurnya masih 16 tahun Ustaz. Siapanya? Kamunya atau calonnya? Calonnya Calonnya. Afwan, antum berapa sekarang? 25. 25. Oke. Jadi masalahnya apa kira-kira ini? Ini masalahnya apa? Ya. Oke, terus? Masalahnya Ustaz, Bagaimana?
masih meragu perempuannya. Oh, karena apa katanya? Masih sekolah. Oh. Oke. Nah terus Cukup, Ustaz. Terima kasih. antum apa jawabannya? Iya, mohon sarannya, Ustaz. Bukan, ketika dia bilang aku masih ragu karena masih sekolah, kamu apa jawabannya ke dia? Yang perempuannya, Ustaz. Maksud saya kan dia teh jawab ya kan, kamu udah mau nikah, dia masih ragu karena masih sekolah. Terus kamu apa jawabnya ke dia? Kamu jawab apa ke dia? Iya, biar Allah yang mempersatukan kita. Ya. Masya Allah. Terus dia ngerti dengan bahasa kamu itu, ngerti? 16 tahun loh, dia ngerti 16 tahun. Terus apa jawaban dia katanya? Iya, Mas, amin gitu. Mas amin. Allahu Akbar walillahi. Oke. Masya Allah, Masya Allah. Kamu yakin? Yakin dengan orang itu, yakin? Ya Allah, yakin, Ustaz. Yakin. Kata dia siap ditunggu sampai berapa tahun? 1,5 tahun, insya Allah. Oh, atuh sebentar. 1,5 tahun? Baik. Sabar aja dulu ya. Udah nggak sabar, Ustaz. Oke. Gini. Bingung Ahilman ini ya. Dia minta nasihat. Kata Ahilman, sabar dulu ya. Udah nggak sabar, Ustaz. Terus kudu kumaha tuh saya jawabannya. Ya sudah. Satu nasihatnya, sabar dulu ya. Apa jawabannya? Udah nggak sabar, Ustaz. Oke. Pertama begini, teman-teman sekalian, jodoh itu rahasia Allah. Sekuat apapun kamu menunggu, sekuat apapun kamu setia, sekuat apapun kamu berusaha, jika Allah tidak menuliskan namanya untuk menjadi jodoh kita, nggak akan pernah menjadi milik kita. Betul, 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 betul. Tapi, ini penting. Tapi ya, ikhtiar menjemput jodoh itu adalah keharusan bagi kita. Ikhtiarnya bukan hanya fokus dengan calonnya, tapi ikhtiarnya juga harus mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Ikhtiar buminya pantaskan diri kita dengan calon pasangan kita, ikhtiar langitnya minta kepada Allah agar Allah melembutkan hati orang yang kita cintai itu. Teman-teman, tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah, betul nggak? Malam ini dia bilang, Mas, tunggu aku dulu ya, setahun lagi. Kita nggak pernah tahu. Nanti malam antum sholat tahajud, berbisik di hadapan Allah, ya Allah, lembutkan hati perempuan yang aku cintai ya Allah. Boleh jadi besok kamu ketemu dia, Mas, nikahin aku. Coba. Tiba-tiba dia, kamu jawab apa? Belum punya duitnya, Neng, nanti aja. Kan jadi bingung. Kadang ada kondisi dia siap, kita nggak siap. Ada kondisi kita siap, dia nggak siap, betul nggak? Jadi gimana caranya? Kita belajarlah agar kemudian Allah yang memudahkan semuanya gitu. Antum nggak usah takut gitu. Nggak usah takut kemudian, Ustadz gimana kalau gini, kalau gini, kalau gini. Kadang yang menyebabkan hati kita sakit bukan karena keadaannya, tapi ketakutan di hati kita gitu. Kekhawatiran kita yang boleh jadi terlalu berlebihan dengan keadaan kita. Ustadz, aku teh takut kalau dia udah gede jadi sadar tentang aku. Kan sekarang mah dia belum sadar ya, lihat aku ya. Nanti kalau makin lama dia tahu makin sadar dengan diriku misalnya ya. Tenang gitu. Jadi tetap ikhtiar yang terbaik, minta ke Allah, ya Allah lembutkan hatinya. Hanya Allah yang bisa melembutkan hatinya. Dan kalau kamu tidak berjodoh dengan orang yang kamu cintai,
nggak usah khawatir, karena tulang rusuk tidak akan pernah tertukar dengan pemiliknya gitu. Kalau tidak di dunia, mungkin di surga. Terus kumaha tuh Ustaz? Haruskah aku jomblo selamanya? Karena dia pergi meninggalkan kita misalnya? Bukan. Dalam urusan jodoh senantiasa libatkan Allah. Kita selalu mengedepankan logika kita saja biasanya, betul nggak? Hartanya kan gitu ya, kecantikannya, ketampanannya, kedudukannya. Kalau itu yang menjadi indikator, pasti akan lelah dan capek begitu. Tapi niatkan menikah ini bahwa aku ingin segera mendapatkan tempat terbaik, ibadah yang lebih sempurna. Itu niatan. Makin kenceng niatnya, makin baik niatnya, Allah mudahkan. Tapi berarti di hatimu juga harus simpan juga perasaan ke tempat yang lain gitu. Boleh jadi dia memang belum mau menerima kamu apa adanya begitu. Sudah ada serepnya, alternatif lain begitu ya. Kalau dia nggak mau nih, kira-kira masih ada bayangan? Insya Allah ada Ustaz. Ya, Masya Allah. Jadi bismillah, ikhtiarkan dengan cara baik. Dan biasanya yang paling penting untuk meraih hati perempuan itu ya, jangan sibuk mencari ke hati anaknya, tapi coba juga dekati hati orang tuanya. Datangi orang tuanya, bawa martabak, telur, martabak manis, keju susu, keju pisang ya. Tiap hari kirim martabak ya. Lama-lama diabetes ya, karena kena gula itu namanya ya. Jadi insya Allah ya, insya Allah Ahilman doakan. Memang kalau usianya masih muda mungkin masih riskan kali. 16 tahun relatif sangat-sangat muda. Tunggulah setahun setengah lagi kan ya. Tunggu kan? Siap nggak? Nah. Nggak tahu Ustaz. Insya Allah ya. Lembutkan hati. Nasihat dari Nabi, perbanyak puasa. Teman-teman, kalau kita tidak ingin disibukkan dalam kemaksiatan, sibukkanlah dalam ketaatan. Karena biasanya yang membuat orang sibuk dalam maksiat karena dia tidak sibuk dalam taat. Jadi nasihat Ahilman, tetap yang pertama sabar. Kalau kamu cinta, tunggu dia. Buktikan cinta terbaik kamu kepada dirinya. Karena yang paling penting dalam cinta itu bukan meraihnya, tapi saat kita bertahan dengan segala ketidaksempurnaannya. Ya, kalau kita mencintai orang karena kesempurnaannya, bagaimana kita bisa merasakan kesempurnaan cinta itu sendiri gitu. Justru cinta yang sempurna itu saat kita bisa mencintai orang yang tidak sempurna dengan cara sempurna, yakni menghargai ketidaksempurnaannya untuk mendapatkan kesempurnaan dalam kehidupan kita. Jadi teman-teman sekalian, percayalah, jodoh adalah rahasia Allah. Tugas kita adalah ikhtiar. Ikhtiar ada dua, ada ikhtiar bumi, ada ikhtiar langit. Perbaiki kehidupan urusan dunia kita, tapi ingat Allah yang menentukan segalanya. Mudah-mudahan Allah lembutkan hati dia. Setahun setengah, mudah-mudahan dia masih belum sadar gitu, dan masih memilih emasnya untuk menjadi pasangannya. Bercanda ya, mudah-mudahan Allah lembutkan hatinya. Barakallahu fikum. Ada lagi akhwat mau bertanya, silakan. Silakan yang tengah. Apakah ini yang 16 tahun tadi? Bukan ya? Oh, kirakan ngobrol ya, silakan. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Ustadz Ilman atas paparan ilmunya, dan saya bersyukur banget menjadi salah satu orang yang bisa dikasih kesempatan untuk mendengarkan Ustadz Ilman di malam hari ini. Yang ingin saya tanyakan, ini Ustadz, apakah inti yang tadi kan kita akan hidup tenang kalau kita benar-benar bisa yakin sama Allah, bisa husnuzon sama Allah gitu. Tapi sayangnya kita punya iman yang kadang naik turun Ustadz gitu, nggak akan selamanya atau setiap saat itu kita punya iman yang kuat yang benar-benar bisa mendorong kita benar-benar yakin, hakul yakin sama Allah gitu. Bagaimana Ustadz, apakah orang yang masih kadang mungkin ketika dia ditimpa ujian dia langsung sedih, nangis atau gelisah, khawatir atau akan masa depan, itu tandanya iman dia belum benar-benar kuat, atau memang sebenarnya wajar hal itu terjadi, dan bagaimana mengantisipasinya jika kegelisahan itu muncul tapi di saat yang tertentu aja gitu Ustadz. Ya, gitu aja.
Baik, Terima Masya kasih, Allah. Ustaz. Terima kasih. Teman-teman sekalian, al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu naik turun. Wal imanu yazidu bitta'ah. Iman itu naik dengan ketaatan. Wal imanu yanqusu bil maksiat. Dan iman itu turun dengan kemaksiatan. Jadi bagaimana caranya meningkatkan iman? Tambah ketaatan kita. Bagaimana iman bisa turun? Karena masih banyak maksiat yang kita lakukan. Maka apa tipsnya? Satu, tambahkan ilmunya. Banyak belajar, ngaji, ikut kajian, ikut taklim. Insya Allah ini diantara cara agar iman kita meningkat. Hadir ke majelis ilmu. Datang di situ, duduk saja. Duduk saja. Dengarkan apa yang disampaikan. Pahami, resapi, dengarkan dengan iman, bukan dengan telinga saja, bukan ya, tapi dengarkan dengan iman. Masuk ke hati enggak ya? Yang disampaikan ini pas enggak ya? Cocok enggak ya? Enak enggak ya? Meningkatkan iman saya enggak ya? Menambah ilmu saya atau tidak ya? Nah, ini penting nih, ini penting. Maka nanti ilmu itu beriringan dengan guru. Maka temukan guru yang baik. Temukan seseorang yang ketika kamu belajar darinya menambah imanmu, menambah ilmumu, menambah semangatmu. Ketika engkau hidup, engkau tidak akan mudah putus asa. Kenapa? Karena ada ilmu yang kamu dapatkan. Kemudian yang kedua, carilah teman yang baik. Carilah lingkungan yang baik. Diakui atau tidak, lingkungan itu mempengaruhi keadaan kita. Betul apa enggak? Sangat mempengaruhi seorang teman itu. Makanya kata Nabi, kalau kamu ingin melihat kualitas diri seseorang, lihat siapa temannya. Karena keadaan temannya bisa menggambarkan bagaimana keadaan dirinya. Cari teman yang baik. Apa teman yang baik itu? Apa ciri teman yang baik itu, Ahilman? Setidaknya ada 3 ciri teman yang baik itu. Yang pertama, teman yang baik itu adalah dia yang saat kamu bersamanya, menatap wajahnya, mengingatkanmu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ngelihat dia, duduk bareng dia, kemana-mana bareng dia, makin membuat kamu tuh ingat sama Allah begitu. Coba lihat kiri kanannya, coba lihat kiri kanan. Ingat Allah atau ingat hutang kira-kira? Kalau lihat kiri kanannya, lihat aduh banyak masalah gitu ya, asa kieu-kieu teuing begitu. Jadi teman yang baik itu teman yang senantiasa ada bersamanya, menggenggam tangannya, ingetin ke Allah. Maka apa yang kedua ciri teman yang baik? Teman yang baik adalah teman yang mau mengingatkanmu untuk bisa ingat dengan Allah. Dia cerewet, teman yang baik itu cerewet teman-teman, tapi cerewet dalam kebaikan. Ngingetin yang baik-baik terus. Ingat ya, teman yang baik bukan teman yang senantiasa membenar-benarkan perbuatanmu, tapi teman yang baik adalah teman yang mau membenarkan perbuatan. Beda ya. Yang pertama apa? Membenar-benarkan, salah. Tapi yang benar adalah membenarkan perbuatan. Kalau kamu berbuat salah, dia akan katakan, "Hei, jangan begitu, salah." Teman baik. Teman yang baik bukan teman yang membenar-benarkan perbuatanmu walaupun kamu salah, bukan. Tapi teman yang baik adalah teman yang berani membenarkanmu ketika kamu salah. Dia cerewet, dikit-dikit ngingetin kamu untuk berbuat baik terus. Misalnya, muncul poster kuy ngaji, cung, hari Kamis, langsung dia baca, langsung dia tag temennya. Kuy di tag. Bahkan yang nggak dikenal pun juga di tag sama dia. Teman yang baik. Jadi jangan risih. Kalau ada teman yang cerewet dalam kebaikan, jangan risih. Jangan kemudian, ngapain sih kamu tag-tag aku? Pinuh tahu gak sih story aku? Jangan. Itu teman yang baik. Kalau dia ke mall bareng kita nih, jalan ke mall, udah waktunya azan, dia akan bilang, sholat dulu yuk. Nanti aja. Sekarang aja. Nanti aja. Sekarang aja. Nanti aja. Terus ngomong. Dia nanya, emang kenapa sih?
takut lipstik luntur, nanti aja. Tapi kalau teman yang baik, dia akan ngotot sekarang aja, nanti takutnya kamu lupa. Dia cerewet dalam kebaikan. Makanya teman-teman ya, kalau kita punya close friend, cari close friend yang baik-baik, jangan yang cepu gitu, jangan. Cari yang baik-baik. Close friend itu bukan untuk nutupin aib-aib kita dan segala macam, bukan. Tapi cari yang bisa ngingetin kita gitu loh. Kalau ada kajian, maka di close friend itulah yang kemudian dia share. Makanya teman-teman udah masuk grup Remisha belum? Udah masuk atau belum? Siapa yang belum masuk grup Remisha? Oke, masuk grup Remisha. Silakan ikutin grupnya, dapetin kaidah-kaidah baik di dalamnya, nasihat-nasihat baik di dalamnya. Termasuk kalau teman-teman follow yang baik-baik. Ini penting. Follow yang baik-baik, karena apa yang kamu follow menentukan apa yang kamu pikirkan. Apa yang kamu follow menentukan apa yang kamu lakukan. Follow yang baik-baik. Contoh, follow @mrbj Tangsel, follow. @remisha, follow. Atau ada lagi yang baik, misalnya @ahilman fauzi, boleh itu ya, itu baik juga. Untuk guru-guru kita yang lainnya di follow, karena itu penting sekali menguatkan diri kita. Dan yang ketiga, ciri teman yang baik itu adalah dia yang senantiasa ada bersama kita saat suka maupun duka, saat dekat maupun jauh. Saat dekat dia membersamai kita, saat jauh dia mendoakan kita. Makanya teman yang baik itu jauh di mata, dekat di doa. Itulah ikatan cinta ya. Jauh di mata, dekat di doa. Dia mendoakan kebaikan kepada kita semua. 1, tambahkan ilmunya. 2, cari teman yang baik. Dan yang ketiga, luruskan niat. Ingat, hidup di dunia ini gak lama, sebentar. Hidup di dunia ini tidak lama, tapi sebentar. Hidup ini singkat teman-teman. Hari ini kita di atas tanah, boleh jadi besok luka kita di bawah tanah. Maka tidak ada nasihat yang paling indah kecuali salah satunya adalah nasihat tentang kematian. Teman-teman kalau sedang futur ya, kalau sedang down, kalau sedang jatuh, ingat-ingat lagi bekal apa yang sudah kita siapkan untuk pulang menuju Allah Subhanahu wa taala. Ahilman itu kalau sedang lelah gitu ya, capek gitu, cara menguatkannya adalah, Hilman, kamu akan pulang, kamu akan kembali sama Allah. Bekal apa yang sudah kamu siapkan gitu. Makanya kalau teman-teman lihat meja Ahilman begitu, pasti di meja itu ada tulisan tuh, suatu saat kamu akan pulang. Bekal apa yang sudah kamu siapkan untuk berjumpa dengan Allah. Jadi setiap hari, setiap saat, tiada waktu kecuali ingin berbuat baik, ingin berbuat baik, ingin berbuat baik. Karena ingat dengan kematian. Karena seseorang akan diwafatkan oleh Allah sesuai dengan kebiasaannya saat hidup di dunia. Apa yang menjadi kebiasaan kita saat hidup di dunia, maka dengan kebiasaan itulah kita akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka teruslah menjadi orang baik. Teruslah berada di jalan kebaikan. Karena kita nggak pernah tahu amal baik mana yang akan mengantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ini adalah kesempatan terakhir kita untuk berbuat baik. So, harus gercep teman-teman. Harus gerak cepat kalau ada potensi kebaikan. Harus. Kalau ada kajian ilmu, gercep, bismillah aku ikut. Karena belum tentu Jumat depan aku diberikan kesempatan lagi. Kalau teman-teman hari ini bisa belajar, gercep, gerak cepat, karena belum tentu Allah berikan kesempatan lagi belajar kepada aku. Kalau teman-teman sekarang dihadapkan dengan pekerjaan yang baik, mungkin gak seberapa gajinya, ambil saja dulu, karena boleh jadi ada kebaikan di situ. Antum juga akhwat misalnya, kalau ada seorang laki-laki soleh, seorang laki-laki baik, yang agamanya oke, kamu tahu agamanya oke, mungkin dunianya masih kurang, mungkin gajinya kurang, mungkin profesinya kurang, mungkin jabatannya kurang. Jangan menolak laki-laki yang soleh itu. Nggak apa-apa, kita menerima dengan segala kekurangan yang ada. Karena cinta terbaik itu bukan dia
yang siap menunggumu saat di puncak, tapi cinta terbaik adalah dia yang siap menemanimu saat mendaki. Catat status hari kelima itu ya. Kalau nunggu di puncak kan biasa, tapi dia bisa menemanimu saat mendaki. Dia mau ikut susah, mau dari nol, bahkan dari minus, nggak apa-apa. Maka cinta terbaik yang kedua nih, bukan dia yang akan mengangkatmu saat kamu tenggelam dalam lautan, tapi dia yang akan mengajarkanmu berenang saat kamu mengarungi lautan itu. Dia menguatkan untuk dirimu, dan carilah teman-teman yang bisa menguatkan seperti itu, teman-teman sekalian. Salah satunya agar hidup kita bisa makin baik terus, ingat kematian. Karena kata Nabi, siapakah orang beriman yang paling cerdas? Adalah dia yang paling banyak ingat mati dan mempersiapkan bekal kematiannya. Oleh karena itu, insya Allah kita akan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan yang teman-teman sampaikan. Sebelum kita akhiri, mari kita tutup dengan berdoa bersama-sama. Kita akan bermuhasabah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar walillahil hamd. Malam ini Allah lembutkan hati kita, ringankan langkah kita. Silakan duduknya diperbaiki, duduknya lebih khusyuk ya. Jadikan malam ini menjadi malam-malam terbaik kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Sama-sama kita beristighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Angkat kedua telapak tangan kita, tundukkan kepala kita, tutup kedua mata kita. Teman-teman sekalian, bersyukurlah kepada Allah. Malam ini Allah lembutkan hati kita, Allah ringankan langkah kita, Allah berikan kesempatan kepada kita, Allah izinkan kita untuk hadir di masjid ini. Kalau bukan karena izin Allah, kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena kasih sayang Allah, belum tentu kita dikumpulkan di tempat ini. Teman-teman sekalian, ingat-ingat dosa yang pernah kita lakukan, ingat-ingat maksiat yang pernah kita kerjakan. Rasa-rasanya banyak sekali dosa yang pernah kita lakukan, tapi Allah malam ini lembutkan hati kita untuk berkumpul di masjid ini. Istighfar, istighfar, istighfar. Teman-teman sekalian, waktu terus berlalu, hari berganti hari, usia kita bertambah, padahal hakikatnya berkurang. Begitu banyak orang-orang yang sudah kembali kepada Allah. Orang tua kita, saudara kita, sahabat kita, teman kita.
Boleh jadi kita pun hanya menunggu giliran saja untuk kembali kepada Allah. Bekal apa yang sudah kita siapkan? Angkat tangan kita teman-teman sekalian. Silakan aminkan dalam hati masing-masing. Kalau bisa menangis, menangislah. Semoga air mata yang menetes di malam hari ini menguatkan doa-doa kita, mengundang rahmat dan cintanya Allah kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ya Allah, hanya Engkau yang paling mencintai kami, ya Allah. Hanya Engkau yang paling menyayangi kami, ya Allah. Hanya Engkau yang paling mengerti tentang kami, ya Allah. Hanya Engkau yang senantiasa mendengarkan keluh kesah kami, ya Allah. Hanya Engkau yang paling memahami semua isi hati kami, ya Allah. Ya Allah, terima kasih malam ini Engkau izinkan kami hadir kembali di masjid ini, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Malam ini Engkau berikan nikmat hadir kami di majlis ilmu ini, ya Allah. Ya Allah, kami mohon, cintai kami semua dengan kasih sayang-Mu, ya Allah. Sayangi kami semua dengan rahmat-Mu, ya Allah. Rahmati kami semua yang hadir, ya Allah. Ridhoi pertemuan kami malam ini menjadi pertemuan yang mendekatkan kami dengan-Mu, ya Allah. Berkahi ilmu yang kami dapatkan, ya Allah, agar membuat kami semakin taat dengan-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghafur. Duhai Allah yang maha pengampun, duhai Allah yang maha pemaaf, duhai Allah yang maha pemberi taubat. Ya Allah, kami semua yang hadir malam ini, ya Allah, kami semua yang buruk masa lalunya, kami, ya Allah, yang banyak dosa-dosanya, kami, ya Allah, yang tidak terhitung kesalahannya, kami, ya Allah, yang sering berbuat maksiat dalam hidup kami, kami, ya Allah, yang banyak khilaf dalam keseharian kami. Ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Hapuskan semua kesalahan kami, ya Allah. Mungkin, ya Allah, boleh jadi masalah datang silih berganti, musibah dalam hidup kami, ya Allah, disebabkan karena banyaknya dosa-dosa yang sering kami lakukan, ya Allah. Teman-teman, ingat-ingat dosa apa yang pernah kita lakukan. Ya Allah, maafkan mata kami jika pernah melihat yang haram. Sering melihat yang haram, mata. Ya Allah, ampuni lisan kami sering berbohong, sering berdusta, ingkar janji, sumpah serapah, fitnah.
sering gibah, nauzubillah. Ampuni tangan kami ya Allah yang pernah menyentuh yang haram, pernah mengambil yang haram, pernah bersentuhan dengan yang haram. Ya Allah, perut kami, mungkin di antara kami ada yang pernah mabuk minuman keras ya Allah. Kemaluan kami, mungkin di antara kami ada yang pernah berzina. Ya Allah, kaki, mungkin di antara kami ada yang pernah melangkah ke tempat maksiat, sering melangkah ke tempat maksiat. Ya Allah, ighfir lana ya Allah, ampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, ampuni kami yang mungkin pernah meninggalkan sholat, sering mengakhirkan sholat, pernah tidak puasa ketika bulan Ramadan, sering melalaikan Al-Quran. Ya Allah, atau bahkan mungkin di antara kami ya Allah ada yang pernah durhaka kepada orang tuanya. Ya Allah, mungkin di antara kami ada yang pernah menyakiti hati ibu bapanya ya Allah, pernah menyakiti perasaan orang tuanya ya Allah. Teman-teman, ayo kita doakan orang tua kita masing-masing. Kita doakan mulai ibu kita. Hadirkan wajah ibu kita, dekatkan wajah ibu kita, lihat wajah ibu kita. Usianya sudah mulai tua renta, rambutnya sudah mulai memutih. Dialah ibu kita, perempuan yang paling hebat. 9 bulan mengandung kita, hidup mati melahirkan kita, berat menggendong kita. Ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah. Halalkan semua darah yang pernah keluar dari tubuh ibu kami saat melahirkan kami ya Allah. Halalkan beratnya gendongan kami saat kami kecil ya Allah. Ya Allah, maafkan kami ya Allah jika di antara kami ada yang pernah menyakiti hati ibunya, ada yang pernah menyinggung perasaan ibunya, ada yang belum bisa membahagiakan ibunya ya Allah. Mama, ibu, teman-teman sekalian, jangan menyakiti ibu kita, jangan. Ayah, bapak, hadirkan wajah ayah kita, dekatkan wajah ayah kita. Dialah laki-laki yang banting tulang membela kita, membesarkan kita capek, keluar keringat lelah. Ya Allah, halalkan semua keringat yang pernah keluar dari tubuh ayah kami ya Allah, yang pernah banting tulang membesarkan kami ya Allah. Muliakan ayah kami ya Allah, bahagiakan ayah kanda kami ya Allah. Ya Allah, kami mohon malam ini kepadamu, jika orang tua kami masih hidup, panjangkan umurnya ya Allah. Sehat afiatkan tubuh ayahanda orang tua kami, ibu kami semua ya Allah. Berikan kemampuan kepada kami untuk membahagiakan ayah ibu kami ya Allah.
Namun di antara orang tua kami jika ada yang sudah wafat, ya Allah lapangkan alam kuburnya, terima iman Islamnya, dan kumpulkan kami bersama orang tua kami nanti di surgamu ya Allah. Allahumma ghfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Teman-teman, silakan berdoa masing-masing yang sedang punya masalah, yang sedang punya kesulitan. Ayo, yang sedang gelisah hatinya, ayo berbisik kepada Allah, sampaikan apa masalah kita. Ya Allah, kami hambamu ya Allah. Ayo sampaikan apa kegelisahan, apa masalah kita. Ya Allah, tidak ada yang hadir malam ini kecuali yang sedang sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Tidak ada yang hadir malam ini ya Allah kecuali yang sedang punya masalah, Engkau kuatkan hatinya ya Allah. Tidak ada yang hadir malam ini ya Allah kecuali yang sedang punya kesulitan, Engkau tunjukkan jalan keluar terbaik dari kesulitannya ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, hanya Engkaulah tempat bersandar kami, hanya Engkaulah tempat meminta kami, hanya Engkaulah tempat berharap kami. Ya Allah, tolong kami ya Allah, tolong kami ya Allah. Ayo, yang minta jodoh, minta pasangan, minta pekerjaan, ayo minta sama Allah. Yang hatinya sedang tidak menentu, ayo minta sama Allah agar kita diluruskan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kepada kami jalan yang lurus ya Allah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farajtah, wala dainan illa qadaitah, wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Ya Allah, tenangkan hati kami yang sedang gelisah, kuatkan tubuh kami yang sedang lemah, tegarkan perasaan kami yang sedang tidak menentu ini ya Allah. Kami tahu ya Allah, seberat apapun musibah yang kami dapatkan, seberat apapun masalah yang sedang kami hadapkan ini ya Allah, kami yakin selama kami bersamamu ya Allah, semuanya kecil ya Allah. Ya Allah, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamulah kami meminta ya Allah. Sungguh berikan yang terbaik untuk hidup kami ya Allah. Berikan yang terbaik di matamu untuk semua kehidupan kami ini ya Allah. Allahumma raddina biqadaika wa sabirna ala balaika wa auzina syukra ni'amaika. Ya Allah,